Ya, selamat siang. Ya, puji Yesus Hamasiya Adonai. Haleluya. Bapak, Ibu, puji Tuhan. Ini saat ini saya ada mau bicara berhubungan dengan ini. Nama Yahweh dan nama Yesua. Nah, Yesua ini kan ada banyak kalangan yang dari gereja-gereja Yunani itu memakai Allah dan memakai Yesus Kristus. Baik itu Yunani, Latin, Inggris, dan juga Roma, Eropa. Sementara nama asli daripada pencipta adalah Yahweh. Ya, Yahweh. Nama pohon zaitun tetap pohon zaitun, dan Yeshua Hamasiya Adonai. Nama Sang Juru Selamat manusia, nama batu karang tetap batu karang, yaitu Yeshua Hamasiya Adonai. Nah, itu tidak bisa dirubah-rubah. Tapi penerjemahan selanjutnya terjadi perubahan di Inggris, di Roma, di Yunani pakai bahasa ini. Dengan demikian mau tanya yang pertama itu berhubungan dengan ini. Sebelum kita masuk, saya mau tanya dengan Bapak dan Ibu, haleluya, dari mereka yang dari kaum Mesianik. Ya, ini yang saya mau tanya. Sebelum saya tanya soal ini, haleluya, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiya Adonai, kami sangat mengucap syukur dan memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa Yesus Hamasiya Adonai, lindungi kami dan keluarga kami masing-masing dalam perlindungan darah Yesus Hamasiya Adonai. Melalui media massa, Bapa, kami memberitakan tentang kebenaran nama Yahweh yang tidak pernah berubah-ubah, dan nama Yeshua yang Hamasiya yang tidak pernah berubah-ubah. Dengan demikian, lindungi Bapa hamba-Mu di tempat yang keluarganya semua dalam perlindungan darah Yeshua Hamasiya Adonai. Sembunyikan kami dalam perlindungan darah Yeshua Hamasiya Adonai. Dan biarlah nama Yahweh dan biarlah nama Yeshua Hamasiya Adonai menjadi benteng perlindungan bagi keluarga di tempat ini, bagi keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yeshua Hamasiya Adonai, dalam rangka pemulihan pemulihan kembali nama yang asli dari Bapak Yahweh dan juga Yeshua, maka kami akan melalui media massa, kami akan menyampaikannya, kesaksian-kesaksian yang bawa kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, ya ini mau tanya berhubungan dengan ini. Bapak itu dulunya kan Yunani, artinya aktivis di gereja, di persekutuan doa, di jaringan itu menggunakan nama Allah dan nama Yesus Kristus. Sekarang Bapak sudah beralih ke dalam Ibrani. Ya, itu mungkin sejak kapan dan terus keyakinannya bisa berubah seperti itu, apa penyebabnya? Mungkin Bapak bisa sampaikan, bersaksi. Mari Bapak akan berikan kesempatan. Iya, jadi saya memang latar belakang pertama itu pernah. Ya, pernah salah satu sekolah Alkitab. Ya. Salah satu sekolah Alkitab dari Gereja Kemah Injil. Ya. Nah, setelah itu pernah sekolah juga. Salah satunya dalam rangka cari kebenaran itu sendiri. Ya. Pernah saya ikut sekolah teologi Alkitab dari Gereja Kemah Injil Indonesia. Nah, setelah itu saya juga pernah sekolah Alkitab di gereja GBI. Kita punya dosen pada waktu itu Yakub Nahwai, pendeta besar di Jakarta. Itu kan punya dosennya, ikut sama-sama waktu itu. Hal-hal itu. Ya. Tapi ya sama, penyembahannya sama.
Gereja Kemah Injil juga, GBI juga ikut semua, tapi penyembahnya sama. Ya, Namanya, ya, namanya Allah, Yesus Kristus kami lakukan. Ya selama ini kita percaya, yang menyelamatkan kita itu tidak ada lain. Ya kita tulis tidak ada nama lain di atas dunia ini. Yang menyelamatkan manusia kita ini kan Allah, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Pandangan waktu itu. Setelah itu berjalan terus. Tapi Bapak Yahweh panggil saya beralih. Yang tadinya Allah Yesus Kristus kan Dewa Yunani, penyembahan Dewa Yunani. Sekarang kan beralih. Mengapa saya panggil nama Bapak Yahweh Yeshua Masia? Ya karena saya ikut kejar, cari tahu kebenarannya. Mau tanya sedikit. Berhubungan dengan beralih itu mungkin ada yang datang bersaksi kah sama Bapak? Itu jelas. Jadi saya beralih itu ya pernah saya ikuti semua YouTube. Ada kesaksian yang mereka lakukan perubahan dalam hidup mereka, peralihan. Seperti itu yang saya lakukan di dalam hidup ini. Sehingga ada yang datang sampaikan bahwa kita beralih ke nama. Dulu memang tidak ada orang yang langsung secara spontan beritahu sama saya, tidak. Saya belajar itu dari sejarah. Saya belajar dari sejarah, terus pertama sejarah gereja. Saya ikuti semua agama-agama organisasi itu. Saya belajar dari sejarah. Setelah itu berangkat dari sejarah, baru saya pribadi saya rasa bahwa nama yang benar itu ini. Dulunya yang saya ikut sekolah teologi ini kan yang berdasarkan Alkitab. Alkitab Yunani. Alkitab Yunani. Setelah itu ternyata Alkitab yang kita baca ini sebenarnya pertama itu bukan Yunani. Alkitab yang kita baca Kejadian sampai Wahyu itu dulunya Iberani. Itu ditulis dalam bahasa Iberani. Bahasa Iberani pertama. Dari situ baru dalam hati saya bertanya. Saya ini kan latar belakang tidak boleh dibohongi, ditipu. Ternyata sepanjang jalan ini saya merasa bahwa dibohongi, ditipu dengan cetakan-cetakan. Cetakan-cetakan itu merasa dibohongi. Akhirnya saya beralih, saya itu ingin mau tahu itu kebenarannya, nama yang benar. Setelah itu ada ikut YouTube tidak? Setelah itu belajar sejarah, mulai dari itu muncullah Bapak ya pakai anak-anak yang pakai nama Bapak Yahweh Yeshua. Ya salah satunya Bapak Meli di masyarakat Papua, Paniai, Mewo. Itu Bapak ya populikan namanya. Itu lewat dia. Dari situ saya semakin saya lebih diteguhkan. Berarti kita dua ini. Meli maju, saya maju, seperti itu saya. Mati itu di mana? Hari ini mati, besok mati. Seperti. Keluaran 3 ayatnya yang ke-14. Ini dasar firman Tuhan toh? Iya, betul. Ya, firman Yahweh kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Itu Keluaran 3:14. Ini dasar firman Tuhan tentang nama asli pencipta yang disebut Yahweh dan nama asli Yeshua Amasia Adonai. Jadi kalau akulah aku itu dalam bahasa Ibrani itu yang Bapak pelajari itu bagaimana? Aser. 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 Iya, ini sama dengan bahasa betul. Aser. Itu artinya? Artinya inilah tangan yang dipaku. Aser. Kan Yesus kan disalib kan tuh. Inilah tangan, inilah paku. Itu bahasa Indonesianya. Itu Yeshua. Jadi artinya waktu itu kan Bapak ya bicara sama Musa, itu kan dia sampaikan kepada Raja Firaun tuh waktu itu. Raja Firaun. Baru dia sampaikan, akulah aku, Aser. Tapi sekarang kan itu kan berbicara tentang Yeshua. Aser itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia ini kan inilah tangan dan inilah paku. Yahweh. Dulu toh ada kesaksian itu ada 3 ibu yang seminar wanita bijak GBI di rumah saya.
Lalu 3 ibu ini malam-malam itu doa saya. Itu berbicara dalam bahasa Ibrani kepada mereka. Tuhan bilang begini, Ani Yahweh, Yahweh Ani Yakai Topa. Nah, jadi paginya apa mereka bilang saya, itu Bapak berbicara kepada kami dalam bahasa sini. Bapak bilang bagaimana? Ani Yahweh, Yahweh Ani Yakai Topa. Baru saya bilang artinya apa? Itu Bapak bilang aku adalah Yahweh, aku ada di sini. Saya bilang berarti betul karena Ani, aku itu bahasa Ani itu dalam bahasa Indonesia disebut apa ini? Saya, aku. Jadi itu apa? Ini kan menguatkan di mana mereka Bapak bisa berbicara dalam bahasa Ibrani kepada 3 orang ini. Ya terus setelah Bapak sudah kembali menggunakan bahasa panggilan nama Yahweh dengan nama Yosua, lalu itu sejak kapan Bapak sudah meninggalkan itu nama Allah dan Yesus Kristus? Saya tinggalkan. Dan itu kenapa itu harus ditinggalkan? Ya, saya kasih tinggalkan itu karena saya cari tahu kebenaran. Nah, yang pertama itu saya cari tahu kebenaran itu dari Alkitab itu sendiri. Alkitab Kejadian sampai Wahyu selama kita pakai di sekarang. Ini kan dulu kan pertama itu bahasa Ibrani. Yahweh Yeshua Masya. Setelah ikut pelajari dari sejarah, ya saya merasa bahwa kami itu dibohongi. Yang dibohongi itu adalah mereka pencetak Alkitab ini. Sebenarnya bahasa Ibrani kok jadi Yunani, peralihan terjadi. Jadi saya kembali kepada kebenarannya. Nama yang asli, nama asli. Nama asli kan Bapak Yahweh Yeshua Masya. Dari situ baru saya mulai setiap malam itu saya tidak tidur. Saya tidak tidur supaya saya mau cari tahu kebenarannya. Karena nama Yesus itu adalah nama dewa. Itu. Nama dewa. Kristus itu dari dewa Roma. Ya. Terus Allah itu dari dewa Arab. Iya, betul. Itu masuk. Jadi sudah mulai menjauh dari ini. Iya, betul. Jadi begini, saya ini tahu sejarah sedikit, bukan tahu semua tapi sedikit sejarah saya tahu. Ya, itu ada penyembahan berhala dari Mesir itu apa? Penyembahan berhala Mesir itu apa? Itu saya kejar. Dewa-dewa Mesir. Makanya tuh Bapak berbicara kepada Musa itu. Iya, betul. Itulah aku itu. Nah, bukan dewa-dewa Mesir lagi. Nah, kalau aku itu bukan Mesir punya bahasa, tapi itu bahasa ini diterjemahkan. Iya, Ibrani. Hanya diterjemahkan. Terjemahannya itu. Dari situ dewa-dewanya Kumbaya itu dewa Mesir. Dulu saya masih kecil di Nambire sekolah minggu. Dulu guru saya mengajarkan bahwa Kumbaya Mesir, dewa Mesir. Zeus itu itu yang saya jelaskan sebentar. Itu singkat. Dewa Yunani itu Kumbaya. Setelah itu dewa Media Persia itu dewa ini rumah sakit di sini Timika itu apa? Caritas itu. Itu apa? Caritas. Iya, rumah sakit itu apa? Caritas. Biasa panggil itu siapa? Kalau Zeus. Zeus Yunani. Mitra. Dewa Mitra. Itu bukan Dewa Mitra itu Media Persia. Ya, dunia kan dipimpin itu 7 kerajaan. Kerajaan ke-4 itu dewa ini. Tadi Bapak bilang apa? Mitra. Itu kerajaan Media Persia. Setelah Media Persia berakhir, ya kembali kepada Yunani. Yunani baru Koreos. Koreos itu Yunani. Koreos punya anak putranya itu Zeus. Kristus itu Koreos. Ya, Kristus itu Koreos. Kristus dari Koreos. Koreos. Ya, Koreos itu dewanya. Dewanya itu Yunani. Begitu. Setelah itu kembali beralih kepada Latin.
Latin baru muncullah Yesus. Ya. Nah, dari Yesus itu muncul di Romawi kuno. Mereka merumuskan, menetapkan. Yesus itu juru selamat. Sebenarnya Yesus artinya orang Kristen tidak tahu. Yesus artinya apa? Dewa apa? Sebenarnya orang Kristen tahu. Dewa itu Dewa Sina. Dewa Sina itu yang kasih masuk dalam Alkitab. Gitu. Nah, sekarang ke Bapak pulihkan jadi. Setelah saya ikuti belajar sejarah, baru saya beralih kepada Bapak Yahweh Yesus. Allah itu dari dewa Arab, itu agama Ayunan. Ayunan artinya Arab Yunani. Ya. Arab Yunani Ayunan, agama Ayunan. Agama Ayunan itu Arab. Dalam Alkitab yang kita pakai di sekarang. Kita pakai ini yang akibat penerjemahan. Akibat translate. Ya. Pakai Yunani, betul. Berbagai bahasa bangsa-bangsa. Gitu. Dari situ saya ikuti dari sejarah dan nama-nama penyembah berhala. Itu baru saya beralih, lebih baik kembali kepada Bapak Yahweh Yesus bahasa aslinya Iberani. Ya. Setelah itu saya meneliti jadi kembali kepada Bapak Yahweh Yesus Masya. Pertama ya satu sejarahnya itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru sampai Wahyu itu di dalamnya Allah itu berapa? Itu 68.000 nama Bapak Yahweh itu ganti dengan Allah. Allah itu dari mana? Arab punya penyembah. 68.080. Allah itu diganti. Yahweh diganti dengan Allah. Nah, itu dalam Alkitab. Baru kasih masuk dalam Alkitab itu. Dari situ baru. Nama Yesus berapa kali? Nama Yesus. Itu diganti dengan Yesus. Kalau itu saya belum tahu. Tapi Yahweh sendiri itu yang Bapak tahu tuh. Itu 86.023 nama Bapak Yahweh diganti dengan Arab punya agama Ayunan, Arab Yunani. Sampai sekarang dari situ baru saya tahu, kami dibohongi, ditipu dengan sekarang kan sudah lama ini YouTube ya. Ya, betul. Akari berani. Yahweh nama Yesua mulai ramai. Bahkan Alkitab sudah mulai cetak. Ya, justru saya sendiri sebentar lagi akan cetak Alkitab bahasa Ibrani. Bapak Yahweh Yesus Masya. Karena itu sama jual tanah di Nabire. Itu setelah. Sekarang saya tanya lagi Ibu. Setelah mereka, Bapak bilang kami itu, bahwa setelah kami berdoa karena dulu kami juga itu ini toh. Pakai nama Allah dan Yesus. Setelah itu baru Bapak suruh kami harus kembali memakai Yahweh dan Yesua. Jadi karena di pemerintahan kerajaan Tuba Masya di surga nanti itu mereka di sana bahasa yang dipakai itu bahasa Ibrani. Dengan demikian kalau di sana mereka menyebut nama Yesus atau Kristus atau Allah itu nanti di sana tidak ada. Yang ada di sana di surga nanti itu nama Yahweh dan Yesua. Jadi seperti itu Bapak dah kasih tahu kan. Menurut yang dari Mama ini di sini ada penglihatan tentang ini dari Bapak tadi bicara dalam pergumulan mereka kembali kepada nama Yahweh dan Yesua. Mungkin Mama ada lihat, ada petunjuk Tuhan yang Mama berikan, Tuhan berikan kepada Mama tentang nama Yahweh dan Yesua. Itu bagi Mama sudah bersaksi. Iya, selamat sore. Ya. Iya, memang penglihatan beberapa waktu yang lalu itu ada penglihatan yang ditunjukkan kepada kami di alam roh itu. Ada 2 orang, itu pendeta, 2 orang datang. Mereka akan di surga itu kan ada pintu. Pertama itu pintu surga itu dijaga oleh 2 malaikat. Kiri kanan. Jadi 2 orang ini pendeta ini datang menuju ke pintu yang dijaga oleh malaikat, pintu surga. Dan waktu sampai di sana, tiba di sana, malaikat tanya kepada 2 orang pendeta ini, kamu mau bertemu dengan siapa? Dan 2 orang ini katakan, kami mau bertemu dengan Yesus Kristus. Terus
salah satu malaikat sebelah kanan katakan bahwa di sini tidak ada yang namanya Yesus Kristus. Di sini tidak ada yang namanya Yesus Kristus. Yang ada namanya Yahweh, Yesua Masiah. Dan malaikat itu suruh untuk dua orang ini pulang, katanya. Kamu tidak ada nama itu, jadi kamu kembali. Iya. Begitu penglihatan yang diperlihatkan kepada kami begitu. Iya. Ini berhubungan dengan berarti karena di sana kan di surga nanti itu kan dikreasi betul pakai bahasa roh dengan bahasa Ibrani. Iya, bahasa Ibrani. Sehingga bahasa seperti orang Yunani punya itu tidak dipakai di sana. Iya. Berarti apa yang Tuhan kasih tahu sama kami dengan apa yang Tuhan Adonai kasih tahu sama mama orang ini pas. Iya. Sekarang ini mau tanya lagi. Iya. Nah, ini pada waktu kami disuruh itu karena kami baptis dalam nama Allah dan Yesus. Lalu tahun 2003 itu orang-orang yang sudah saya menangkan, sudah kami layani dengan orang-orang saya baptis itu, Bapak suruh berdoa serentak sekali lagi untuk berdoa di dalam nama Bapak Yahweh dan Yesua Masiah Adonai. Dan kami berdoa. Setelah berdoa itu tunjuk penglihatan bahwa semua dimeteraikan dengan meterai darah Yesua. Lalu Bapak menyatakan mereka sekarang menjadi anak-anak Yahweh, anak-anak Tuhan. Jadi tentang ini mereka yang sudah banyak dibaptis dengan dalam nama Allah dan Yesus Kristus ini bagaimana yang Tuhan perlihatkan lewat Mama tentang penglihatan itu tentang ini nasib daripada orang-orang Kristen yang dibaptis dalam nama Allah dan dalam nama Yesus Kristus ini. Itu mungkin pernah tanya baru Tuhan kasih tahu. Iya. Tuhan kasih tahu bahwa yang menyebut atau dibaptis dengan nama Yesus Kristus itu di alam roh itu roh mereka semua di neraka. Di neraka. Iya. Ya. Ditawan, mereka ditawan. Masih tertawan. Iya, tertawan. Ya. Dan roh mereka masih di neraka. Ya. Jadi menurut saya sebaiknya kalau mau dibaptis lebih bagus menyebut diulang lagi menyebut dalam nama Yesua Masiah. Ya, itu nama yang benar. Iya. Begitu. Ini, itu Bapak perlihatkan begitu. Iya, begitu. Jadi lewat kami juga itu baru-baru bulan Mei tahun 2023 itu Bapak perlihatkan surga dan di kitab kehidupan itu sudah mulai dicatat di sana. Iya, betul. Pendaftaran. Jadi Bapak bilang begini, ada surga, ada 3 tingkatan yang akan masuk menjadi warga kerajaan surga itu. Ada 3 tingkatan. Jadi di ruang Maha Kudus di atas atau di Yerusalem baru itu 144.000 orang-orang sempurna yang akan menduduki itu belum sementara, belum terisi. Terus yang kedua itu baru-baru orang-orang ini itu baru ini 50.000 yang baru di ini sudah mulai masuk di ruangan kudus. Itu orang-orang kudus saja baru yang 50.000 itu yang orang-orang yang sudah dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua Masiah Adonai. Lalu orang-orang pertobatan ini belum. Jadi itu yang tahun 2023 Bapak perlihatkan kepada kami. Beritahukan kepada kami. Jadi ini sudah 1 tahun, sudah hampir 1 tahun. Nah sekarang mereka yang mau masuk dalam kerajaan surga itu, mereka yang sudah terlanjur baptis dalam nama Allah dan Yesus Kristus itu sudah harus kembali dibaptis dalam nama Bapa Yahweh dan Yesua Masiah Adonai. Iya. Ini yang Bapak baru tegaskan hari ini untuk harus diberitahukan. Itu yang berhubungan dengan tadi apa itu. Terus ada lagi satu. Mau tanya kembali. Tadi pagi mungkin berhubungan dengan nama Yahweh itu Bapak berbicara bagaimana? Pagi tadi dalam sabat ini. Tadi pagi kami diberitahukan bahwa dalam doa pagi ada
penglihatan bahwa anak-anak manusia yang sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh diberi tanda khusus, diberi tanda khusus untuk dilindungi dan dijaga oleh Bapa Yahweh. Ya, karena waktu sangat singkat dan pengangkatan itu akan terjadi. Di saat pengangkatan itu akan terjadi, anak-anak yang sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh akan disembunyikan di kota yang sudah disiapkan oleh Bapa Yahweh. Itu yang diperlihatkan, dan setelah disembunyikan 3,5 tahun itu akan dikuasai oleh Antikris. Selama dari 2026 akan terjadi penganiayaan. Itu akan terjadi selama 3,5 tahun, itu akan terjadi. Dan setelah 3,5 tahun itu terjadi, maka dunia ini akan sirna, hilang, musnah. Dan setelah itu Bapa Yahweh akan kembali ke dunia untuk membentuk dunia baru 1000 tahun yang akan datang. Itu yang dikuasai oleh Bapa Yahweh, Raja di atas segala raja, Yahweh Yesus Amasia. Dan orang-orang yang di Yerusalem baru bersama dengan Bapa Yahweh akan menguasai dunia, memerintah dunia 1000 tahun yang akan datang. Itu yang disampaikan oleh Bapa Yahweh kepada kami. Tadi agak siang itu tadi Bapak kita berdoa lagi di Sabat toh. Bapak bilang begini toh, tentang saat dan waktu kedatangan. Iya. Aku itu, malaikat-malaikatku pun belum tahu. Iya. Tadi Bapak berbicara demikian. Iya, toh. betul. Ya, ini berhubungan dengan nama Yahweh dan Yeshua ini. Saya sendiri pun itu nanti setelah itu saya pegang itu sejak tahun ini 2023 ketika saya di Kaimana, Bapak suruh kami ke Kaimana. Di Kaimana itu ada satu gunung namanya Nabima. Jadi kami berdoa ke arah Nabima itu, Bapak suruh berdoa. Begini Bapak kasih tunjuk dalam Nabima itu ada 10 perintah Yahweh. Yang pertama, yang dulu Musa ambil baroh ini, Musa kasih hancur karena mereka ada menyembah dewa itu, dewa-dewa Mesir itu, lembu sapi, lembu emas, dan dewa lain. Akhirnya dia kasih pita, dia ada di situ dan ditutup oleh doti-doti dari seluruh dunia, dari Papua punya juga ada. Lalu kami berdoa dalam nama Allah, tapi tidak ini hangus, tidak terbakar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, tidak bisa. Baru langsung Bapak tegur kami dari surga, sebutkan nama pencipta dan juru selamat baik-baik, berdoa. Sudah. Ibrani 12:9, Yahweh adalah api yang menghanguskan. Api Tuhan tuh, api Yahweh turun. Begitu tiba-tiba langsung turun. Sebutkan dalam nama Yahweh, nama Yeshua. Lalu terjadi seperti mulai dari situ sudah mulai pakai nama Yeshua, nama Yahweh. Ternyata pengrusakan nama Yeshua, nama Yahweh ini itu ternyata dimulai juga dari Papua. Jadi kemarin waktu kami berdoa itu nama Yahweh itu pertama dihilangkan oleh marga Yemo, nama Yeshua itu. Sedangkan nama Yahweh itu dihilangkan oleh marga Jawi. Jawi itu marga itu ada di Fak sana di Kaimana. Begitu pula hari Sabat. Itu juga pertama dirumus oleh marga Tatono. Itu nanti soal. Sekarang kan kita kembali ke bagaimana pemulihan nama Yahweh kembali, pemulihan nama Yeshua kembali. Ini yang penting, Yeshua Amasia Adonai. Sekarang mau tanya lagi. Itu ini Yahweh itu apa artinya? Yahweh, YHWH. Oke, Bapak bisa jelaskan sedikit. Ya, Bapak jelaskan sedikit. Yahweh, YHWH. Itu kan dalam bahasa Ibrani. YHWH itu dalam bahasa Ibrani artinya Yahweh yang menyelamatkan. Itu juru selamat. Juru selamat Yahweh. Yahweh itu Yeshua Amasia sendiri. Kalau Yahweh itu roh, roh itu menjelma menjadi manusia. Manusia itu disebut Yeshua Amasia.
Yesua Masya itu yang menyelamatkan. Nama Bapa Yahweh, nama Yahweh di dalam roh. Tidak bisa lihat dengan mata. Karena tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, dia berubah menjadi nama Yesus inkarnasi. Inkarnasi jadi manusia. Yang manusia itu nama itu Yahweh Yesua Amasya. Yahweh Yesua Amasya. Itu juru selamat. Juru selamat dunia. Aja menyelamatkan dunia ini Bapak Yahweh Yesua Amasya. Jadi nama itu sudah ganti. Bukan ganti tapi menjelma inkarnasi jadi manusia. Yahweh Yesua Amasya. Gitu. Sekarang begini. Berarti Yesua bilang bahwa kalau aku tidak kenal kamu, hanyalah kamu dari hadapanku. Hai kamu yang itu kan nanti akan terjadi. Yesus sendiri menyampaikan. Betul. Itu kelihatannya itu bahwa mereka yang tapi mereka akan berkata bahwa bukankah kami berbuat demi nama-Mu, bukankah kami bikin mujizat demi namamu Yesus. Jadi ini karena mujizat yang mereka lakukan, penyebutan nama yang mereka lakukan, mereka pakai nama Yunani, Yesus Kristus, Tuhan, Allah. Ini kan makhluk roh. Iya betul. Roh yang hidup. Dewa toh semuanya. Dewa, roh yang hidup. Jadi iblis pun bisa bikin mujizat. Iya betul. Setan pun bisa bikin mujizat. Betul. Dewa pun bisa bikin mujizat. Iya toh? Betul. Jadi begini. Jadi Bapak sebut dewa-dewa. Iya. Jadi kita semua ini dibohongi dengan dewa. Yang bohong kita dewa. Yesus itu dewa, punya kuasa, punya mujizat. Dia lakukan segala sesuatu, dia kan dewa. Lahir tanggal 25 jangan tanggal 25. Yang orang Kristen melakukan hari raya Natal dan segala itu kan penyembahan dewa matahari. Dewa Yesus Kristus. Itu dewa. Jadi dewa itu dia punya kuasa. Semua dewa-dewa yang agama, 5 agama dunia pegang itu punya dewa. Arab punya dewa, Hindu punya dewa, Konghucu punya dewa, Roma punya dewa, Kristen punya dewa, karena Yesus Kristus itu kan dewa. Semua dewa itu punya kuasa. Yesua itu punya kuasa. Bapak Yahweh itu puas. Jadi apa yang dipunyai oleh Bapak Yahweh memang itu dicuri oleh agama-agama. Agama-agama lakukan segala itu dewa-dewa yang mereka angkat. Dewa yang benar yang kita percaya itu kan Bapak Yahweh Yesua Masya. Itu yang saya mengerti. Jadi saya sudah kembali kepada Bapak Yahweh Yesua Masya. Betul. Nah, apa yang Bapak ada sampaikan ini benar. Jadi begini, Bapak suruh kami kembali menulis tentang jaringan doa pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Karena begini, di Efesus 6 itu Bapak suruh kami baca ini. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ini pemerintah-pemerintah. Itu pemerintah berarti pemerintahan dewa Romawi, Yunani, terus Arab, India, Cina, semua Eropa. Itu dewa-dewa, itu pemerintahan. Itu pemerintahan. Jadi ini mereka ini punya pemerintahan. Jadi Bapak bilang begini, kalau kita mengusir atau menaklukkan setan atau dewa, itu harus memakai otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Amasya. Otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Amasya dalam nama Yesua. Itu baru segala dewa bangsa-bangsa itu akan takluk. Bapak dah kasih tahu kami. Sehingga setan besar kah kecil kah itu sekarang ini sedang takluk kalau sudah dengar nama Yesua Amasya Adonai dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Amasya. Jadi pemerintahan iblis ini itu sudah mulai ditaklukkan karena oleh pemerintahan kerajaan Tuba Amasya. Sebab semua kerajaan di dunia itu akan digoncangkan. Tetapi pemerintahan kerajaan Tuba Amasya ini tidak akan digoncangkan. Itu yang Bapak ada beritahu kami. Sehingga apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa berhubungan dengan dewa bangsa-bangsa itu, dewa bangsa-bangsa yang sekarang itu benar. Dan
pada hari ini tanggal berapa hari ini? 13. Nah, di Timika pada hari ini tanggal 13 Juli tahun 2024 ini. Tadi pagi itu tadi Bapak perlihatkan bagaimana Bapak dengan malaikat akan turun, itu bagaimana Bapak sampaikan dulu. Tadi pagi itu. Ya. Bapak sendiri Yesus Bapak Yahweh Yesus Masih sendiri bersama dengan ribuan malaikat. Tadi bagaimana mereka berkeliling dunia untuk pemulihan itu terjadi atau pembersihan nama baik Bapak Yahweh Yesus. Ya. Yahweh Yesus Masih. Ya. Jadi Bapak Yahweh sampaikan bahwa pemulihan itu sudah terjadi dan namanya yang sebenarnya yaitu Yahweh Yesus Masih yang disebut dengan YHWH. Tadi itu. Bapak perlihatkan langit surga terbuka. Iya, langit surga terbuka dan tangga turun dan malaikat turun naik dari ya. Terus itu bersama Yesus dan malaikat. Bersama Yesus dengan malaikat mengelilingi dunia 5 benua. Dikelilingi oleh Bapak Yesus Masih untuk pembersihan. Pemulihan namanya. Nama Bapak Yahweh Yesus Masih YHWH. Tadi Bapak bicara begitu. Begitu. Ya. Jadi ini apa yang Mama ini lihat dia sampaikan tentang penglihatan tadi pagi di Sabat ini. Ya. Jadi lewat kami itu dari tanggal 5 lalu Juli ini. Ya, Bapak bilang itu sekarang bersihkan kamu punya memori otak besar otak kecil itu. Karena memori-memori ini itu masih menyimpan otak ini masih menyimpan nama Allah, nama Yesus Kristus. Jadi tanggal 5 itu lalu Juli ini kami berdoa bersihkan semua otak-otak kami punya otak dibersihkan dari rekaman nama Yesus Kristus dan Allah. Ya, itu kami dibersihkan. Jadi sekarang kalau hari ini secara serentak supaya orang-orang yang sudah kepalanya sudah di dalam otaknya sudah terisi dengan nama terekam dengan nama Allah, nama Yesus Kristus, ini harus dibersihkan karena ini ultimatum perintah. Ini sudah mulai keluar hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? 13. Ya, 13 Juli 2000. Ini sudah mulai keluar, malaikat sudah turun. Kenapa malaikat turun di hari Sabat? Tuhan turun karena Tuhan masuk keluar ke bumi itu pada hari Sabat. Hari Sabat, tidak ada hari lain. Berdasarkan Yeskel 44 ayat 1 sampai 3. Nah, jadi lewat tadi Mama ini diperlihatkan pagi tadi dalam doa Sabat itu bahwa Tuhan dan malaikat itu sedang memulihkan nama baik. Kenapa memulihkan nama Yesua itu berdasarkan ini? Keluaran berapa itu? 3. Sudah merusak nama Tuhan. Dirusaki oleh bangsa-bangsa. Tadi berapa? Keluaran 19 itu. Keluaran 19. Keluaran 19 kah? Kuduskanlah nama Tuhan itu. Janganlah menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Betul. Keluaran berapa? Keluaran 20. Ayat 3. Di ayat 3 di sini bilang itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, janganlah membuat patung bagiku menyerupai apapun. Dan beribadah kepadanya. Akulah Adonai Yahwehmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir tempat. Janganlah ada padamu Allah lain. Jadi ini nama Yahweh itu sudah dicemarkan oleh bangsa-bangsa. Sudah dicemarkan oleh bangsa-bangsa. Ya, ini nama Yahweh, ini namanya zaman pemulihan. Jadi nama Yahweh saja sudah dicemarkan. Tadi Bapak bilang itu karena sudah dicemarkan, sekarang Bapak ini sedang jalan. Iya, mengelilingi dunia. Tadi bilang mengelilingi dunia. Ini yang hari ini saat ini kami telah menyatukan apa yang Bapak bukakan rahasia tentang nama Yahweh, nama Yesua dan Yesua YHWH. YHWH itu kan lihat paku, ini paku lihat paku, ini tangan lihat. Ini paku lihat paku, lihat tangan. Lihat tangan lihat paku. Ya. Jadi nama Yahwehnya sendiri yaitu Yesua.
Yesua Amasia yang disalibkan di atas kayu salib itu bukan Yesus dari Inggris atau Roma atau Eropa atau Amerika, tapi ini dari Yahudi. Dari Yahudi, tapi dia itu orang Ibrani. Saya dengan mama kami di dalam tim doa kami berdoa baru Yesua bilang begini, Yesua itu orang Ibrani. Karena apa? Orang Ibrani menggunakan tubuh kemuliaan yang masih ada di Firdaus sampai saat ini. Jadi Yesua itu orang Ibrani. Berarti dia nama juga dalam bahasa Ibrani. Sekarang dengan demikian untuk mengakhiri di mana kami memberitahukan tentang nama Yahweh dan nama Yesua. Bagi siapa saja Anda yang sedang mengikuti channel kami, supaya kita sudah harus kembali, tidak boleh takut-takut, tidak boleh malu-malu menyebut nama Yahweh dan mengaku nama Yesua di hadapan manusia. Karena Bapa sendiri bilang, Yesua sendiri bilang bahwa siapa yang malu mengaku namaku di hadapan manusia, aku juga malu mengaku namanya di hadapan Bapakku di surga malaikat. Iya toh? Jadi berbahagia ibu dan bapak sudah kembali ke nama Yahweh, nama Yesua, sudah mengakui, bahkan sudah memanggil, alamatnya jelas. Haleluya. Makanya nanti aku lagi tidak malu mengaku namanya di depan Bapakku. Nama mereka akan tulis dalam buku kehidupan. Sebab Roma 10 ayat 13 sana, siapa yang berseru kepada nama Yahweh dan nama Yesua masih akan diselamatkan. Haleluya. Itu hukum. Ini hukum firman. Hukum. Bukan di situ tidak ditulis bahwa kan nama dewa dimasukkan Yesus atau Adonai. Itu kan tulisan yang manusia masukkan. Nama Ibrani asli Yesua sebagai orang Ibrani asli. Ya, bahasa juga namanya juga dalam bahasa Ibrani. Siapa yang berseru kepada nama Yesua Hamasya Adonai, siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Haleluya. Nama Yahweh YHWH, nama Yahweh Yesua Amasya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa supaya mungkin semua bisa memahami ini, dan engkau dari gereja apapun sekarang sudah jelas bahwa gereja buat perbudakan. Gereja itu atau dari Roma, Eropa, Amerika dan berbagai-bagai itu mereka buat koloni penjajahan agama di atas muka bumi. Supaya mereka kepentingan ekonomi itu mereka bikin penjajahan sampai nama Bapa Yahweh dan juga nama Yesua dirubah. Ini bahaya. Bahayanya apa? Tadi Bapak bilang bagaimana? Ibu, tadi Bapak bilang tahun 2000 berapa itu? 6? Ini kita masuk untuk terakhir, kita tutup ini. 2006 sampai 2026 sampai 2029 itu akan terjadi penganiayaan yang dikuasai oleh antikris yang akan menguasai dunia ini, anti Amasya yang akan menguasai dunia ini, dan itu akan terjadi. Dan Bapak Yahweh minta untuk anak-anak Bapak Yahweh yang sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh agar bersungguh-sungguh untuk kedatangan Bapa Yahweh itu semakin dekat dan waktu sangat singkat. 12 jam 12 kembali ke jam 12 itu yang disampaikan bahwa waktu sangat singkat. 2029 itu akan terjadi bencana yang sangat luar biasa dan penganiayaan besar-besaran akan terjadi. Dan 2030 itu akan terjadi, dunia akan kiamat dan itu akan terjadi. Yang kerajaan 1000 tahun yang akan datang yang dikuasai oleh Bapa Yahweh, Raja di atas segala raja. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Jadi ini kalau hari ini Bapak Yahweh Yesua sedang keluar untuk memulihkan namanya. Haleluya. Jadi kalau Bapak sudah bicara seperti itu Bapak lewat kami juga Bapak bicara bahwa sebelum menghukum bangsa-bangsa akan hukum. Dan nanti yang banyak kena hukuman tulah itu 21 hukuman seri, hukuman Tuhan, 7 bokor, 7 sangkakala, 7 meterai itu. Yang akan kena itu banyak itu mereka yang tidak ada nama Yesua dan nama Yahweh di dahi mereka.
Iya, ya, Wahyu 7 itu ayat 1 sampai 8. Nah, ini makanya sekarang itu harus menerima kembali nama Yahweh dan nama Yesua. Nah, nanti gereja itu disucikan. Penyucian gereja itu 3,5 tahun itu. Penyucian gereja yang 3 tahunnya tadi dibilang itu. 2026 itu, 2026 itu antikris akan merajalela. Itu untuk apa mereka? Mereka akan olah gereja yang tadi dibilang kami dari Roma, dari Eropa, dari Amerika dengan pakai nama Yesus Kristus. Itu akan diolah habis-habisan. Banyak yang akan mati di sini. Ini masa aniaya gereja ini. Masa aniaya gereja ini. Karena gereja disucikan. Berarti dari situ baru akan banyak bertobat. Ada bilangan akan bertobat di situ. Mereka akan lari memakai nama Yesua. Memakai nama berseru memanggil nama Yesua, bernama Yahweh, nama Yesua akan diselamatkan. Tadi yang Tuhan bilang gitu. Nah itu sudah mereka akan diselamatkan. Itu 3,5 tahun diselamatkan orang-orang itu. Nah dengan demikian, ketika masa aniaya atau penyucian gereja itu datang, jangan segan-segan dan jangan takut-takut dan jangan malu-malu menyebut nama Bapa, Yahweh dan Yesua Amasya Adonai. Haleluya. Nanti nama inilah yang akan menyelamatkan dan melindungi dalam masa kesukaran besar dan segera akan tiba di tahun-tahun yang akan datang. Haleluya. Sebelum kedatangan Tuhan kembali ke bumi. Haleluya. Ya demikian yang bisa kita sampaikan. Kami bersaksi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, kami telah bersaksi akan namamu Bapa, Yesua, Amasya Adonai, dan namamu Yahweh. Haleluya, dalam rangka pemulihan agar bangsa-bangsa kembali Bapa dan agama-agama bangsa-bangsa kembali memanggil dan berseru kepada nama Yahweh dan nama Yesua. Ya, nama Yahweh dan nama Yesua. Dalam bahasa Ibrani asli yang sesungguhnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap pujian kami muliakan namamu. Ketika kami beritakan diri channel Bapa, pasti banyak yang senang, banyak yang tidak senang. Dengan demikian bagian senang kami berkati, bagian tidak senang juga dengan namamu, yaitu nama Yahweh Bapa dan juga nama Yesua Amasya Adonai menjadi benteng perlindungan bagi kami. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan Yesua Amasya Adonai. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya.